Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita bersyukur karena kasih setia Tuhan menopang kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kasih-Nya menolong kita. Sebagai satu keluarga Allah, mari kita bersama bersyukur bersama dengan program Renungan Keluarga Kristen untuk kita naikkan pujian, naikkan pengagungan kita dalam doa kita kepada Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bersama bersyukur untuk pertolongan Allah. Hari ini kami agungkan Tuhan dengan segala karya-Mu. Kami agungkan Engkau dengan segala kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Hari ini kami merindukan firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menolong kami. Terpujilah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dan urapi hamba-Mu dan setiap orang yang bersama dengan hamba-Mu yang hari ini kami belajar firman-Mu. Tuhan berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama belajar untuk hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41, Tuhan berfirman, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saya ulangi sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam doa. Pesan Tuhan yang disampaikan kepada para murid saat berada di Taman Getsemani. Pernyataan Tuhan, perintah Tuhan, perkataan Tuhan ini adalah sebuah hal yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara, di masa-masa Jumat Agung, masa-masa Pekan Suci ini, kita diingatkan untuk hidup di dalam doa. Tuhan berikan perintah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pernyataan ini disampaikan dalam situasi di mana Tuhan Yesus sedang dalam kesedihan, kegentaran karena rencana dan kehendak Allah yang harus dilaksanakannya. Penyelamatan yang sudah dirancangkannya, waktunya akan segera digenapi dengan penangkapannya, dengan penderitaan dan penganiayaan yang harus dideritanya. Di dalam kegentaran itu, Tuhan memberikan contoh, memberikan teladan yang nyata di depan para murid. Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Mari berjaga-jaga dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pernyataan ini disampaikan kepada para murid. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam perikop yang dituliskan dalam Injil Matius, peristiwa di Taman Getsemani ini terjadi setelah Tuhan Yesus memperingatkan dua muridnya, yaitu Yudas dan Petrus. Di dalam perikop pasal 26 ayatnya yang ke-17 dan sampai ayat yang ke-25, saat Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Peristiwa ini terjadi sesudah Yudas mengkhianati Yesus. Bagaimana dia pergi, Yudas Iskariot itu pergi dan dia berkata untuk kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan dia menerima siap setuju dibayar 30 keping perak. Dan mulai saat itu Yudas sedang mencari kesempatan
untuk menyerahkan Yesus. Jadi situasi pada malam perjamuan Paskah, di mana Yudas sedang mencari kesempatan untuk menjual Yesus, untuk menyerahkan Yesus. Yudas sedang berjuang, sedang berusaha mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Itu Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan kepadanya di dalam ayatnya yang ke-21 dari Matius 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dengan hati yang sangat sedih berkatalah seorang demi seorang, bukan aku ya Tuhan. Dan termasuk Yudas juga berkata, bukan aku ya Tuhan. Pernyataan ini sebenarnya adalah sebuah peringatan yang mengingatkan Yudas yang sedang mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Hatinya yang berkhianat, hatinya yang jahat, sebenarnya masih mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Tuhan memberikan peringatan, lebih baik atau celakalah orang yang menyerahkan anak Allah itu. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Tapi bagaimana pernyataan teguran Tuhan Yesus ini, yang merupakan sebenarnya bentuk kasih Allah, tidak diresponi oleh Yudas. Dan sesudah Tuhan memperingatkan Yudas yang mengkhianatinya, Tuhan pada malam perjamuan itu juga mengingatkan Petrus, mengingatkan semua muridnya, malam ini semua kalian akan digoncangkan imannya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, karena gembala itu akan ditangkap dan domba itu akan tercerai-berai. Petrus berani berkata, tidak Tuhan, sekali-kali tidak. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku tidak, sekali-kali aku tidak. Semua murid yang lain pun juga berkata tidak. Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok kamu sudah 3 kali menyangkal aku. Dan di Taman Getsemani itu, sebelum ayam berkokok, Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah dengan aku 1 jam saja. Berjaga-jagalah dengan aku. Karena daging ini lemah. Roh memang penurut tetapi daging ini lemah. Ada situasi yang mengerikan yang akan terjadi. Tuhan tahu di depan sana Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Tapi Tuhan kembali mengingatkan dengan dekat kepada para murid, ayo berjaga-jaga, ayo berdoa karena roh penurut tapi daging ini lemah. Daging ini gak sanggup ngadepin penderitaan. Daging ini gentar. Daging ini sedih. Daging ini seperti mau mati rasanya. Tapi kita akan memiliki kekuatan kalau kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Hidup di dalam doa merupakan bentuk kebergantungan kita kepada Allah. Bentuk ketidakmampuan kita. Bentuk kerentaan kita, pengakuan kegentaran dan ketidakmampuan untuk menghadapi perkara-perkara di depan, sesungguhnya akan menolong kita untuk hidup di dalam doa. Tuhan Yesus di dalam kegentarannya, di dalam kesedihannya yang seperti mau mati rasanya, yang dilakukannya adalah berdoa. Para murid tidur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika engkau di dalam kegentaran, karena beratnya pergumulan, karena beratnya tantangan, karena kesulitan yang tidak mungkin engkau lewati, yang tidak mungkin engkau lari daripadanya, engkau harus menanggung itu dan menghadapi itu. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Doa adalah bentuk dari sikap kebergantungan kita datang kepada Allah. Pengakuan ketidakmampuan kita, pengakuan akan kesedihan dan kegentaran kita. Dan doa itu menolong kita untuk datang kepada Tuhan,
agar mampu melewati cawan yang harus diminum. Hidup di dalam doa adalah sikap yang diperintahkan oleh Tuhan, karena daging ini lemah, karena daging itu gentar, karena daging itu tidak sanggup. Maka yang harus dilakukan adalah berdoa sebagai bentuk pengakuan ketidakmampuannya dan permohonan akan kekuatan kepada Allah melewati cawan yang pahit, melewati situasi keadaan yang mengerikan. Doa, Bapak Ibu Saudara, doa menolong kita untuk hidup di dalam ketaatan. Apa perbedaan Petrus dan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di dalam kegentarannya, di dalam kepedihannya, dalam kesedihannya, Tuhan Yesus berdoa dan datang kepada Bapa. Maka dia diberi kekuatan sebagai anak untuk taat, menyelaksanakan penderitaan, menanggung aniaya, menanggung derita, menjalani jalan salib menuju ke Kalvari. Doa itu menguatkannya untuk taat kepada Bapa. Doanya itu membuat dia mengalami pertolongan, mengalami kekuatan yang besar, sehingga tugas amanat agung itu diselesaikan. Tugas karya penyelamatan itu diselesaikan. Tugas karya penyelamatan manusia diselesaikan. Sampai dia berkata, sudah selesai. Doa membawa pribadi anak Allah taat kepada rencana Bapa. Bapak Ibu Saudara, di dalam kegentaran kita, dalam ketakutan kita, apakah yang kita lakukan? Cari hiburan? Healing? Refreshing? Alkitab mengingatkan, saat di dalam pergumulan dan beban berat, mari kita berdoa. Sebab roh penurut tapi daging lemah. Maka Petrus saat itu dia tidak berdoa, dia tidur dan dia tidak mampu melewati ayam berkokok itu dengan setia. Dia jatuh ke dalam pencobaan dan menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Bukan karena kekuatan kita sanggup melewati masa sulit. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yudas tidak mengikuti jejak-jejak kaki Yesus menuju Getsemani untuk berdoa. Tapi dia mencari jalan lain, berusaha mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dia datang ke Getsemani, tetapi bukan untuk berdoa, tapi untuk mencium Yesus dan menyerahkannya kepada tentara-tentara, kepada kepala-kepala, imam-imam, ahli-ahli Taurat yang ada di situ. Mari kita hidup di dalam doa, karena doa adalah kebergantungan kita, pengakuan akan kerentaan dan ketidakmampuan kita kepada Allah. Doa akan memampukan kita untuk melewati cawan yang pahit. Di dalam doa, kita akan memperoleh kekuatan. Seperti anak Allah telah menjadi contoh untuk kita, sehingga dia menanggung, dia memikul salib itu, dan menyelesaikan tugas Sang Bapa. Jika ada rekan-rekan hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, para pelayan-pelayan Tuhan, engkau di dalam pergumulan kepahitan menjalani hari-hari hidupmu, dalam pergumulan yang harus engkau lewati, ada jalan yang terjal. Berdoalah, karena di dalam berdoa itu bentuk kebergantungan kepada Tuhan, dan di dalam doa itu kita akan beroleh kekuatan untuk taat kepada rencana Bapa hingga selesai. Tuhan menolong memberkati kita memasuki pekan suci ini dengan hidup di dalam doa. Selamat menikmati kuasa doa dalam hidup dan pelayanan kita, dalam keluarga dan karya kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang menolong kami untuk hidup berjaga-jaga dan berdoa. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu, kami gentar. Hidup ini sulit, tapi kami tahu kalau cawan pahit itu harus kami minum. Kalau ada kesulitan itu yang harus kami lewati, berikanlah kekuatan kepada kami. Tuhan, tolong kami sehingga kami bisa taat sampai selesai. Kami tekun dan melakukan rancangan-rancangan rencana Bapa dalam hidup kami. Berkatilah Bapak Ibu Saudara, berkatilah kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.